Yang ingin saya katakan adalah partai-partai politik yang kalah pilpres, baik yang mendukung Ganjar Pranowo ataupun yang mendukung Anies Baswedan, sejak kalah pilpres mereka selalu menyatakan tidak ada persoalan apapun dengan Prabowo Subianto. Yang ada persoalan dengan mereka itu adalah dengan Pak Jokowi. Anak-anak muda harus diberikan kesempatan dalam semua lini kehidupan, termasuk politik. Kita bisa cek dari 108 orang yang berduyun-duyun 2 hari ke kediaman Pak Prabowo Subianto, kok rasa-rasanya 99% adalah orang-orang itu saja, wajah lama yang kita dengar sejak 15 dan 20 orang tahun yang lalu. Saya mencoba untuk bicara tentang 3 hal. Pertama tentang teori kenapa terjadi sebuah koalisi yang cukup mayoritas atau koalisi gemuk, atau tema diskusi LC malam ini adalah koalisi gemoy. Yang kedua tentu bicara tentang kepentingan politik. Yang ketiga, kenapa Jokowi itu selalu dikait-kaitkan dengan soal bagaimana postur kabinet di masa yang akan datang, yaitu pemerintahan Prabowo dan Gibran ya. Nah, tapi sebelum itu saya ingin melengkapi apa yang disampaikan oleh Bang Akbar Faisal. 2 hari setelah pengumuman secara resmi dari KPU menetapkan Prabowo dan Gibran sebagai pemenang Pilpres di 2024, saya menulis artikel di salah satu koran nasional, judulnya Belajar dari Prabowo Subianto. Yang ingin saya katakan adalah bagi siapapun di negara ini yang bermimpi jadi presiden, ya memang harus belajar dari Prabowo. Saya agak sedikit berbeda dengan Bang Akbar Faisal yang menyatakan bahwa Prabowo butuh sekitar 20 tahun untuk merawat mimpinya jadi presiden. Tapi saya justru melihat Prabowo Subianto itu merawat mimpinya selama 25 tahun. Saat itu karir politik Prabowo pertama kali memang ketika ikut konvensi Partai Golkar bersama dengan tokoh-tokoh penting lain. Di situ ada Bang Abu Rizal Bakri, kemudian di situ ada Surya Paloh, Wiranto, Akbar Tanjung dan seterusnya. Meski pada akhirnya Prabowo saat itu kalah dalam konvensi Golkar di putaran yang pertama, tapi Prabowo tidak patah arang untuk terus merawat bagaimana mimpi untuk menjadi presiden. 2008 Prabowo Subianto membuat partai seperti koleganya yang lain, di mana Surya Paloh bikin Nasdem, kemudian Wiranto bikin Hanura dan seterusnya. Ini yang kemudian dijadikan sebagai kendaraan politik oleh Prabowo untuk terus bermimpi berkompetisi dalam persaingan politik. 2009 berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri sebagai calon wakil presiden, meski kalah dari SBY saat itu, berpasangan dengan Pak Budiono. 2014 Prabowo harus rela melawan partnernya di Pilpres 2009, melawan Jokowi yang diusung oleh PDIP, kalah. 2019 juga kalah. Di 2024 takdir menentukan bahwa Prabowo Subianto terpilih secara definitif sebagai presiden. Tentu tidak gampang. Satu hal yang saya kira harus digarisbawahi, untuk bermimpi menjadi presiden di negara ini, suka tidak suka, harus melalui partai politik. Dan partai itu bukan partai orang lain, tapi partai yang didirikan, dibesarkan dan diperjuangkan, dijadikan sebagai kendaraan untuk menang. Ada kecenderungan rata-rata secara umum, para presiden di negara ini, mereka jadi presiden ya karena rata-rata adalah mereka ketua umum partai. SBY ketua umum partai, pendiri, kemudian juga Megawati adalah ketua umum partai, Prabowo Subianto juga ketua umum partai. Jadi kalau per hari ini kita melihat orang pintar, orang hebat, imannya tebal sampai Sidratul Muntaha, nggak bisa maju dalam berkompetisi, jangan salahkan partai. Tapi bikinlah partai seperti Prabowo, bikinlah partai seperti SBY, bikinlah partai seperti Pak Wiranto, bikinlah partai seperti Pak Surya Paloh dan seterusnya dan seterusnya. Karena undang-undang pemilu kita per hari ini tidak pernah direvisi bahwa calon presiden dan wakil presiden adalah mereka yang diusung oleh partai politik ataupun gabungan partai politik. Selama gembok kandidasi pencapresan itu ada di partai, maka partailah yang akan menghegemoni bagaimana potret kandidasi persaingan kompetisi di Pilpres yang akan datang. Itu yang pertama, Bang. Nah, yang kedua, dalam teori-teori politik ya, terutama dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim, memang ada yang disebut dengan cacat bawaan, presiden minority. Apa itu presiden minority? Ada kecenderungan dalam sistem presidensial itu presiden terpilih, dia memang dipilih secara mayoritas oleh seluruh rakyat, tapi kecenderungan di parlemen dia menjadi minoritas, lemah dukungan politiknya. Ini yang terjadi pada SBY 2004. SBY suaranya signifikan menang Pilpres, tapi parlemen saat itu cukup lemah. Begitupun terjadi pada Jokowi di periode pertama, 2014. Saat itu Jokowi unggul sedikit dari Prabowo Subianto, tapi kekuatan parlemen saat itu juga kalah dari kekuatan Prabowo Subianto, yang berujung saat itu Undang-Undang MD3 direvisi, jatah ketua DPR mestinya dimiliki oleh PDIP, bisa direbut oleh koalisinya Prabowo. Ketua DPR adalah dari Golkar dan wakilnya dari Gerindra, ada dari PKS dan seterusnya. Hampir 1 tahun 8 bulan, Jokowi itu praktis tidak bisa mengimplementasikan semua kepentingan politiknya karena selalu mendapatkan resistensi dan perlawanan dari kalangan parlemen saat itu. Itulah yang kemudian membuat kenapa ada kecenderungan kutukan presiden minoritas dalam sistem presidensil, dan yang terjadi bagi Prabowo Subianto menjelaskan kenapa presiden-presiden yang terpilih secara langsung cenderung merangkul partai politik yang kalah. Tujuannya adalah dukungan parlemen, supaya tidak ada resistensi, supaya tidak ada perlawanan,
visi misi, janji politik, proyek-proyek mercusuar itu mendapatkan dukungan secara aklamatif. Per hari ini, kalau cuma mengandalkan suara Kim di parlemen, tentu belum sampai 50% Prabowo Subianto. Dalam kalkulasi saya kurang lebih sekitar 48. Jadi kalau ada kalkulasi politik terkait dengan kebijakan apapun, soal IKN misalnya, soal makan gizi gratis misalnya, kalau parlemen tidak semuanya mendukung Prabowo Subianto, ini bisa menjadi proyek gagal yang akan mangkrak, karena akan selalu mendapatkan resistensi secara signifikan. Inilah yang kemudian membuat kenapa Prabowo Subianto kemudian bermazhab ideologi zero enemy, merangkul semua partai politik yang kalah. Nasdem diajak, tak lama setelah itu kemudian PKB diajak, tak lama setelah itu PKS juga diajak, tak lama setelah itu PDIP pun juga diajak. Ini kan mazhab zero enemy. Tujuannya adalah tentu yang paling signifikan untuk mengamankan kepentingan politik parlemen. Meski secara keseluruhan, ini teori politik secara umum terjadi di berbagai negara. Kunci sebuah pertumbuhan ekonomi, kunci sebuah keinginan visi misi itu bisa diwujudkan secara signifikan adalah stabilitas politik. Jadi latar belakang Pak Prabowo yang prajurit dan tentara tentu adalah argumen-argumen stabilitas ini yang kemudian bisa dijadikan sebagai guidance bagaimana semua visi misi, janji politik dan keinginannya selama menjadi presiden di masa yang akan datang itu semuanya tegak lurus, samikna, watokna, dan tidak ada protes apapun. Memang per hari ini Prabowo itu saya kira agak sedikit berbeda dengan Jokowi waktu awal-awal jadi presiden di 2014. Ada satu istilah yang sering dimunculkan 2014 itu, Jokowi ini kan apa yang disebut dengan mengidap triple minority. Satu, posisinya bukan ketua umum partai. Yang kedua, dianggap sebagai newcomer dalam konteks politik nasional. Dan dukungan parlemennya cukup lemah saat itu. Nah, Prabowo kebalikannya. Prabowo adalah ketua umum partai. Yang kedua, dalam konteks pergaulan politik nasional, bahkan internasional, cukup diacungi jempol di atas rata-rata, dan tentu dukungan politik parlemennya muncul secara signifikan. Jadi posisi powerful ini yang sepertinya bisa menjelaskan kenapa koalisi gemoy itu terjadi. Semua orang menganggap bahwa Prabowo terlepas dari segala latar belakang sejarah dan kontroversinya adalah sosok yang dinilai memang pantas untuk didukung secara aklamatif terkait dengan bagaimana menyusun postur dan kepentingan politiknya di masa yang akan datang. Inilah kemudian yang menurut saya, Bang Karni, saya berkonklusi seakan-akan memang tak ada satupun partai politik yang tertarik untuk berhadapan-hadapan dengan Prabowo. Berhadapan-hadapan dalam konteks untuk menjadi oposisi. Sejak awal Pilpres, even PDIP sekalipun tidak kelihatan gestur tubuhnya untuk menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah. Memang ada sejumlah elit politik PDIP yang cukup kritis dan masih keras menganggap pemilu 2024 itu cukup brutal, ada yang kepetun, per hari ini pun juga belum ada endingnya. Tapi di seberang yang lain, di internal PDIP ada kecenderungan bahwa dengan Prabowo Subianto, mereka memang tidak ada masalah apapun. Sebut saja misalnya kubu Puan Maharani. Itu adalah kubu yang sejak awal memang menganggap persaingan politik itu perkara biasa, kalah persoalan biasa. Meski di seberang yang lain kita melihat kubunya Hasto misalnya cukup agresif, agak resisten, dan menganggap pemilu itu tidak bisa diterima dengan apa adanya karena diindikasikan dengan sebuah kecurangan dan kedoliman dan seterusnya dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah partai-partai politik yang kalah Pilpres, baik yang mendukung Ganjar Pranowo ataupun yang mendukung Anies Baswedan, sejak kalah Pilpres mereka selalu menyatakan tidak ada persoalan apapun dengan Prabowo Subianto. Yang ada persoalan dengan mereka itu adalah dengan Pak Jokowi. Semua nyaris partai politik. Makanya ketika ada pertemuan antara elit-elit partai, semuanya kemudian menyatakan siap, tegak lurus, dan mendukung. Agak sedikit beda kondisi politiknya dengan Pak Jokowi 2014. Sekalipun saat itu kompetisinya memang agak sedikit keras, tapi partai-partai yang kalah Pilpres sangat agresif dan memilih berada di luar kekuasaan. Prabowo memimpin langsung untuk menjadi oposisi. Jadi partai-partai pendukungnya itu terkesan lebih ingin pro kepada Prabowo sekalipun kalah Pilpres dan tidak cenderung ingin bergabung dengan Jokowi. Tapi secara perlahan kalau kita membaca bukunya Markus Misner yang terbaru tahun lalu diterbitkan, Koalisi Presiden namanya, memang model koalisi yang dibentuk awal-awal itu 2014 bukan model koalisi yang datang ikhlas lillahi ta'ala ingin mendukung, tapi ada yang disebut dengan model koersi. Rata-rata partai saat itu memberikan dukungan politik kepada Jokowi. Saat itu Jokowi dengan PDIP masih solid. Itu karena ada pembelahan secara ekstrim. P3 terbelah, Golkar terbelah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi model-model akomodasi semacam ini agak sedikit berbeda dengan kondisi hari ini, di mana partai seperti Bang Nasir ini, PKS, PKB, kemudian PDIP, termasuk juga misalnya Nasdem, itu sejak awal sekalipun kalah Pilpres, mereka ingin berkomunikasi dan menyatakan dukungan kepada Prabowo. Jadi hal-hal yang semacam ini menurut saya bisa menjelaskan sebagai argumen awal kenapa koalisi mayoritas dengan posisi Prabowo yang cukup powerful, menjelaskan kenapa kabinet per hari ini yang datang ke Kartanagara sehari 2 hari itu lebih dari 100 orang. Karena ingin merangkul semua orang, ingin memberikan semua kesempatan kepada partai-partai yang kalah sekalipun untuk berkontribusi membuat pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Saya mensimplifikasi, ini adalah kabinet yang kemudian membuat semua orang bahagia. Partai-partai politik Prabowo bahagia,
Partai-partai yang tak mendukung Prabowo pun juga bahagia. Semua dikasih treatment, semua dikasih menteri, dan semua dikasih jabatan politik apapun. Zero enemy, Pak. Zero enemy. Nah, pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dengan postur kabinet? Apakah betul ada cawe-cawe Jokowi? Saya kira memang terbelah kalau kita mau jujur. Ada yang bilang ada yang bilang tidak ada. Tapi bagi saya sudah tidak relevan bicara ini. Mau ada orangnya Jokowi 17, mau tidak ada orangnya Jokowi 17. Secara prinsip yang ingin saya katakan, kenapa Jokowi selalu dikaitkan dengan posisinya selalu signifikan dalam penentuan kabinet Prabowo? Gak ingat saya, Jokowi ini kan selalu on power. Sejak jadi wali kota Solo, running terus. Setelah jadi wali kota, jadi gubernur. Setelah jadi gubernur, jadi presiden. Terpilih kembali untuk yang kedua kalinya. Jokowi itu memang tidak ada matinya. Stamina, kekuatan politiknya itu diukur oleh publik yang kemudian per hari ini sekalipun hanya terhitung dalam hitungan hari akan terjadi pergantian suksesi kepemimpinan politik, Jokowi masih dianggap cukup powerful. Bisikan-bisikannya, petuah-petuahnya, kalau bahasanya Henry sama Om Ferry ini kan, wah ini cawe-cawenya itu kuat. Karena memang posisinya sebagai presiden itu tidak bisa dibantah. Tapi yang ingin saya katakan adalah, ini bukan soal orang-orangnya Jokowi. Ini bukan soal bagaimana Jokowi misalnya ingin memastikan proses transisi politik itu berjalan dengan kondusif dan stabil. Tapi ini menyangkut bagaimana ke depan posisi Jokowi setelah tak lagi jadi presiden. Ada pesan yang sepertinya ingin ditangkap, bahwa Jokowi men-treatment Prabowo itu cukup luar biasa. Beberapa waktu yang lalu kita sering mendengar di depan para menterinya, Jokowi mengatakan jangan sampai bikin kebijakan yang bisa menghambat apalagi mengganggu keinginan Prabowo merealisasikan semua mimpi-mimpinya. Undang-undang kementerian direvisi, One Team Press direvisi, anggaran juga mensupport. Jadi secara politik memang ini tidak bisa dibantah bahwa ingin menjelaskan Jokowi kepada publik bahwa Prabowo jadi presiden, semua infra dan infrastrukturnya dalam banyak hal itu ditopang oleh Jokowi, termasuk menteri-menterinya, terlepas tidak berprestasi ataupun tidak, adalah menteri-menteri yang dipersiapkan untuk menjadi topangan. Bagaimana Prabowo dan Gibran di 5 tahun yang akan datang mendapat support, dia bisa mengeksaminasi semua kepentingan-kepentingan politiknya supaya berjalan dengan damai. Cuman satu hal, orang bicara tentang ini adalah menterinya Jokowi, seakan-akan menteri-menteri ini ke depan setelah dilantik juga akan tegak lurus dan mendengarkan Jokowi. Dalam konteks itu saya agak sedikit kurang bersepakat. Per tanggal 20 kalau terjadi pelantikan menteri, atau per tanggal 21 Oktober setelah pelantikan menteri, saya tidak terlampau yakin bahwa orang yang disebut orang-orangnya Jokowi hari ini itu akan tegak lurus dengan Jokowi. Mereka secara definitif, secara hukum, secara politik adalah orang-orangnya Prabowo. Ini sudah ganti nahkoda, ini sudah ganti bos. Jadi kalau ingin sustain, ingin berlanjut tentu harus menyesuaikan dengan selera, dengan style politik presiden yang baru tentu saja. Dan tentu Prabowo akan membiarkan dalam kurun waktu tertentu bagaimana kinerja mereka, bagaimana kompetensi mereka dan loyalitas mereka untuk menopang pemerintahan ini. Ini yang saya kira memang menjadi perdebatan soal seberapa lama bulan madu politik antara Jokowi dan Prabowo. Kalau mazhabnya Bang Kodari, ini bulan madunya sampai tuntas. Nggak mungkin ada gejolak. Hanya orang-orang yang gagal move on. Para pendukung 26% dan 16% lah yang selalu mencoba yang ingin membentur-benturkan Jokowi dan Prabowo Subianto. Tapi di seberang yang lain mengatakan 23 tahun kebersamaan dengan PDIP, Pak Jokowi itu bubar jalan, tak sejalan lagi. Apalagi dengan Pak Prabowo yang belum ada 5 tahun. Bukan tidak mungkin akan ada goyang-goyang di kemudian hari. Dalam konteks itulah menurut saya, ketimbang repot-repot ingin melihat bahwa ada sesuatu yang diwariskan oleh Jokowi soal infrastruktur, politik, soal anggaran dan seterusnya, saya justru membaca ke depan. Satu-satunya legasi politik dari Pak Jokowi yang gagal dibahas oleh publik adalah Gibran Rakabuming Raka. Jadi abaikan tuh menteri-menterinya Jokowi. Mereka ke depan pasti akan tegak lurus pada presiden yang baru. Saya justru ingin melihat bagaimana performa politik Jokowi itu ada di Gibran. Per hari ini Gibran selalu diperbincangkan. Di mana letak dan kiprah politiknya? Soal postur, soal bagaimana penyusunan kabinet, soal audisi calon menteri dan seterusnya. Orang bertanya di mana posisi Gibran. Tentu kita tidak mau punya wakil presiden terpilih hanya sebatas ban serep, hanya sebatas vote getter untuk memenangkan pertarungan. Setelah pelantikan, posisinya dinilai tidak signifikan. Posisi ini tentu tidak bagus. Oleh karena itu, bagaimana kita ingin melihat ke depan, posisi Wapres secara definitif per tanggal 20, Gibran Rakabuming Raka juga mampu memainkan peran-peran politik strategis, Pak. Bagi saya itu sudah tidak relevan. Melihat Jokowi di wajahnya Pak Pratik, enggak relevan, Pak. Melihat Jokowi di wajahnya Pak Bahlil, enggak relevan. Melihat Pak Jokowi di wajahnya Budi Ari, enggak relevan. Satu-satunya wajah Pak Jokowi di 5 tahun yang akan datang adalah Gibran Rakabuming Raka. Ini terah politik Pak Jokowi, posisinya strategis, orang penting di negara ini. Oleh karena itu, kiprah politik Gibran sebagai wakil presiden itu paling banyak ditunggu. Bagaimana hubungan politiknya dengan ketua umum partai yang secara senior, secara politik jauh lebih berpengalaman.
Ini tentu tidak gampang dalam konteks mengorkestrasi pemerintahan yang akan datang. Saya selalu mengatakan pemerintahan 5 tahun ini kan agak jomplang dari segi umur dan segi pengalaman, Pak. Ada yang cukup senior, ada yang bintang 4. Tapi pengalaman politiknya luar biasa. Tapi kita punya wakil presiden, Tori Suseh. Dari wali kota Solo nanti wakil presiden. Ini kan diuji secara karakter kepemimpinan. Ini diuji dalam konteks batas-batas bagaimana psikologi politik itu bisa dimainkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ketimbang kita selalu bicara tentang wah ini adalah kabinet rasa Jokowi, yang ini sebagai penegas bahwa proyek-proyek mercusuar, legacy dan treatment Jokowi kepada Prabowo itu akan oke. Saya justru lebih tertarik bagaimana memperbincangkan posisi dan peran-peran Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden definitif di masa yang akan datang. Syukur kalau Mas Gibran ini seperti Pak JK. Saat itu waktu 2004 dianggap sebagai presiden definitif dengan slogan lebih cepat lebih baik ketimbang SBY yang lebih akomodatif, lebih mempertimbangkan kepentingan koalisi sehingga keputusan-keputusannya tidak cepat. Maka Pak JK saat itu muncul sebagai matahari kembar dengan posisinya yang cukup sentral. Nah ini yang saya kira menjadi penting bagaimana membicarakan Mas Gibran sebagai anaknya Pak Jokowi juga memiliki andil besar, bukan hanya sebatas vote getter. Peran-perannya di masa yang akan datang, mengawal IKN misalnya, mengawal program gizi gratis misalnya, itu kan secara signifikan yang tentu akan kita lihat bagaimana posisi wakil presiden yang saya sebut sebagai warisan politik Jokowi itu untuk disampaikan secara terbuka. Nah, oleh karena itu ini sebagai closing statement Bang Kami Ilyas. Maka di tengah koalisi yang cukup gemuk, koalisi yang cukup gemoy, mestinya ke depan persoalan-persoalan di negara ini selesai. Persoalan ekonomi tentang kemiskinan, pertumbuhan ekonomi kita tidak lagi 5% tapi 8 bisa 10%. Kita bisa keluar dari kutukan negara middle income trap. Persoalan kemiskinan dan kesehatan selesai. Kalau kita melihat audiensi calon-calon menteri dan wakil menteri itu adalah orang-orang the best dan top di negara ini, mewakili kelompoknya masing-masing. Dari unsur partai politik, rata-rata ketua umum, wakil ketua umum, dan sekjen partai. Mereka the best di partai. Orang top yang dan jempolan. Mewakili ormas coba. Kita lihat ada 2 ormas besar. Sekjennya jadi calon menteri, Pak. Saifullah Yusuf, ada Prof. Abdul Mukti, terbaik. Kalangan-kalangan profesional sudah kita bisa cek. Ada Bu Sri Mulyani, ada Erick Thohir, ada yang kemudian proposal ahli AI dari China kalau tidak salah, yang selalu mengulang-ulang statementnya bahwa saya asli Indonesia. Seakan-akan ada orang yang meragukan keindonesiaannya. Atau ada kawan-kawan kita yang alumni Karni Club atau University of Karni Ilyas. Mulai dari Babe Haikal. Coba bayangkan, nggak kebayang bagi kita akan menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo. Pak Pigai. Kalau Noel kan kita sudah tahu. Noel ini kan wajahnya 2, wajah Jokowi dan wajah Prabowo. Kalau nggak dapat juga kan keterlaluan ya nggak. Nah, yang sebenarnya saya bayangkan itu Bang Kodari juga dipanggil gitu loh. Dan ikut audiensi karena memang sejak awal selalu menjelaskan Jokowi dan Pak Prabowo itu satu bagian penting. Mungkin Bang Kodari ini ingin berjuang di mazhab yang lain, tidak harus menjadi bagian di dalamnya. Nah, yang ingin saya katakan adalah mestinya ke depan kita tidak lagi ada persoalan-persoalan kebangsaan kita itu terulang. Berhentilah mengutuk kegelapan, kata Syahrir. Mari mulai nyalakan lilin di kemudian hari. Pertumbuhan ekonomi jangan hanya 5%, wajib hukumnya 8%. Apa yang kurang dalam postur kabinet 5 tahun ini, Pak? Orang terbaik, Bos. Dukungan politiknya mayoritas. Semua partai mendukung. Kader-kader terbaik di situ. Ormas-ormas terbaik ada di situ. Lalu kurang apa lagi? Kelewatan kalau 5 tahun yang akan datang, semua visi misi, janji-janji, kerja-kerja itu tidak tuntas. Miskinan harus dihilangkan. Kalaupun toh tidak bisa dikurangi. Akses terhadap pendidikan dan pekerjaan itu semakin mudah, tidak sulit seperti biasa. Harga-harga sembako jangan lagi fluktuatif, jangan turun naik yang kemudian membuat masyarakat kita akan selalu menjerit di setiap hari. Itu yang sebenarnya menjadi penting. Karena semua instrumen, semua resource dan kepentingan politik itu sudah terkonsolidasi mendukung Prabowo dan Gibran di 5 tahun. Tunjukkan ke saya mana ada di negara ini konsolidasi politik yang tidak dilakukan oleh Prabowo dan Gibran. Semuanya sangat konsolidatif. Mungkin ada kelompok-kelompok kritis dari kalangan kampus, akademisi, profesor, mahasiswa. Tapi kan suaranya sayup-sayup, tidak terlampau besar. Dan juga bukan menjadi ancaman dan gangguan. Hanya suara nyaring untuk mengingatkan supaya pemerintahan ke depan ini menjelaskan bagaimana program kerja dan visi misinya itu bisa tuntas. Meski harus kita akui pada seberang yang lain, inilah yang kemudian menurut Markus Missner itu, kenapa koalisi mayoritas itu tidak inline dengan kualitas demokrasi? Karena kehilangan check and balances. Yang dikonsolidasi itu bukan hanya partai-partai yang kalah pilpres seperti PKS Bang Nasir. Tapi yang dikonsolidasi itu adalah seluruh struktur lapisan masyarakat. Ormas diajak koalisi. Kelompok-kelompok pemuda dan mahasiswa juga diajak koalisi. Sehingga kalau ada kebijakan-kebijakan politik DPR dan pemerintah sekalipun tidak pro rakyat, itu tak akan ada yang berani melawan dan protes. Bisa kita cek sepanjang Jokowi jadi presiden, khususnya 2019 sampai hari ini, kita sangat jarang
mendengar bagaimana civil society yang berasal dari ormas-ormas besar itu speak up secara signifikan, melakukan resistensi dan perkawaan. Inilah yang menurut Marcus Mesnes, efek bawaan dari koalisi yang cukup besar, dan koalisinya bukan hanya partai, tapi juga pada level ormas dan gerakan-gerakan civil society yang lain. Di seberang yang lain harus saya katakan bahwa saya agak sedikit terenyuh dan bahkan harus menahan nafas ketika beberapa waktu yang lalu kita berulang kali sering mendengar bonus demografi dan bonus demografi. Anak-anak muda harus diberikan kesempatan dalam semua lini kehidupan, termasuk politik. Kita bisa cek dari 108 orang yang berduyun-duyun 2 hari ke kediaman Pak Prabowo Subianto, kok rasa-rasanya 99% adalah orang-orang itu saja, wajah lama yang kita dengar sejak 15 dan 20 orang tahun yang lalu. Seakan-akan di negara ini nggak ada orang lain selain mereka. Padahal kalau mau jujur, dari orang-orang terbaik di negara ini, insya Allah banyak stoknya, resource-nya banyak. Misalnya contoh, Menteri Ekonomi. Seperti Bu Sri Mulyani, harus saya katakan, ini menteri di semua presiden. Menteri yang hidup di semua presiden. Emang tidak ada yang lain menteri kayak gitu? Bahwa Bu Sri Mulyani punya kapasitas, kompetensi, pengakuan internasional, ya nggak ada yang bisa bantah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah hanya Bu Sri Mulyani di negara ini yang kayak gitu? Banyak kok alumni UI, alumni UGM, alumni IAIN, kampus-kampus Islam atau pesantren yang juga punya kapasitas yang sama. Tapi kesempatan itu tidak datang. Apakah wajah-wajah itu saja yang punya kesempatan dibilang IT, di bidang hukum, di bidang koperasi? Banyak kalau kita mau steril. Yang ingin saya katakan adalah, kalau kita mau bicara tentang bonus demografi, lihatlah bagaimana rekrutmen dan struktur kepemimpinan kita selama 15, 20 dan hari ini. Kalau wajahnya itu saja, maka bonus demografi itu hanya akan menjadi kunyahan-kunyahan setiap pemilihan Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.